Baik, selanjutnya kita masuk pada kehidupan sosial dan nilai budaya India. Di mana masyarakat India itu terkenal dengan keterkaitan keluarga yang kuat. Keluarga besar biasanya tinggal bersama dalam satu rumah, dan anak-anak dididik untuk menghormati orang tua dan menjaga tradisi leluhur. Namun nilai-nilai utama budaya di India meliputi yang pertama ada ahisma, yaitu tidak melakukan kekerasan, kemudian ada satya yang merupakan kejujuran, kemudian ada dharma yang merupakan kewajiban moral dan sosial, serta karma akibat dari setiap perbuatan. Nah, dalam kehidupan sosial, masyarakat India sangat menghargai keramahan, kesopanan, dan spiritual. Setiap tindakan, baik dalam berpakaian, makanan, maupun berbicara, selalu dikaitkan dengan makna moral dan religius. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada permainan tradisional India. Tentunya masih banyak sekali permainan tradisional India. Pertama ada permainan pacis, kemudian ada permainan kabadi. Ini salah satu permainan yang paling populer. Kalau teman-teman pencinta Bollywood pasti tahu, ini sering sekali dimainkan sering sekali diangkat dalam film mereka. Di mana permainan kabadi ini adalah olahraga tradisional populer di India Selatan yang kini dimainkan secara internasional. Di mana dua tim saling bergantian untuk mengirim pemain untuk memasuk wilayah lawan. Kemudian ada juga Koko, ini merupakan permainan lari kejar-kejaran tim. Kemudian juga ada Gili Nanda, yang mirip dengan permainan kasti atau baseball tradisional di Indonesia. Kemudian ada juga Kanca atau Marbles Games, ini seperti permainan kelereng gitu. Kemudian ada Caturnaga, permainan catur pada umumnya. Kemudian juga ada permainan Lagori, ini disebut dengan Tatolia atau Lagori, permainan yang menggunakan 7 batu bata ditumpuk dan bola. Jadi satu tim berusaha merobohkan tumpukan batu tersebut. Nah, sementara tim lain mencoba untuk menghalangi mereka. Ini seperti kurang lebih sama dengan permainan yang ada di Indonesia juga. Gitu. Kemudian ada Snakes dan Ladders yang merupakan permainan ular tangga. Selanjutnya kita masuk pada bangunan bersejarah di India yang bisa menjadi tempat wisata ya ketika teman-teman mungkin akan berkunjung ke India suatu hari nanti. Yang pertama itu ada Taj Mahal, ya ini merupakan salah satu bangunan yang sudah sangat populer dan termasuk juga dalam 7 keajaiban dunia. Ya, Taj Mahal ini adalah makam marmer putih yang dibangun oleh Raja Kaisar Mughal Shahjahan pada abad ke-17 untuk mengenang istrinya yaitu Ratu Joda. Kemudian ada juga Benteng Merah atau Red Fort Delhi dibangun oleh Shahjahan oleh raja yang sama pada tahun 1648. Kemudian ada kuil Kajuro, kemudian ada juga Kutub Minar yang merupakan menara batu setinggi 73 meter dan dibangun pada abad ke-12 oleh Qutbuddin Aibak. Nah, yang merupakan pendiri Kesultanan Delhi. Kemudian ada makam Humayun. Ya, selanjutnya ada Benteng Meragash. Kemudian ada Menakshi Amman Temple. Dia bangunan Hawa Mahal. Nah, bangunan ini itu berada di Jaipur dan juga dijuluki sebagai Pink City. Ya, kemudian ada Benteng Amer, Kemudian ada juga Kuil Emas atau Golden Temple. Ya, ini adalah tempat suci utama bagi umat Sikh yang dibangun oleh Guru Arjan Dev pada abad ke-16. Nah, kemudian kita masuk pada makanan dan minuman khas di India. Kalau kita bicara mengenai makanan dan minuman khas di India, itu banyak sekali teman-teman. Nah, setiap daerah, setiap provinsi, setiap negara bagian di India itu memiliki makanan khasnya masing-masing, sama seperti kita di Indonesia gitu, sangat beragam. Namun saya akan menyebutkan beberapa yang paling populer dari makanan tradisional India itu sendiri. Makanan India itu sendiri itu ada terbagi dalam beberapa. Yang pertama itu mengenai makanan roti dan cemilan. Yang pertama ada samosa, makanan yang berisi kentang, daging, bawang, dan lain-lain. Kemudian ada naan, itu merupakan roti pipi lembut yang dipanggang dalam oven. Kemudian ada papri, ini adalah cemilan dari kerupuk tepung yang disajikan dengan kentang rebus, hampir seperti panipuri, cuma bedanya kalau panipuri itu bulat, dia tidak bulat gitu, dia gepeng. Kemudian ada panipuri, kemudian juga ada dokta, ini dari Gujarat, India Barat, yang merupakan kue gurih berwarna kuning cerah yang terbuat dari tepung keras. Kemudian juga ada fada, ini merupakan makanan India Selatan. Kemudian juga ada papadum,
ya. Kemudian, kita masuk pada makanan atau hidangan utama, yaitu pertama ada ayam makhani atau butter chicken, ini merupakan salah satu makanan populer juga. Kemudian ada ayam tanduri atau tandoori chicken, kemudian ada Rogan Josh, ini merupakan makanan khas, dari Kashmir, India Utara. Kemudian ada Matar Paneer, ini merupakan makanan khas Punjab, India Utara. Kemudian ada Chana Aloo Curry, kemudian ada Cholo Bate, ini makanan dari Punjabi India yang merupakan kombinasi dari kari buncis pedas dan roti goreng besar yang lembut dan menjadi sarapan populer di India Utara. Kalau teman-teman nonton Bollywood pasti pernah lihat ini. Kemudian juga ada nasi biryani. Nasi biryani ya, nasi biryani merupakan nasi berbumbu rempah dimasak bersama daging, ayam, kambing, dan ikan, di mana aromanya kuat dan perpaduan dengan saffron, kapulanga, dan daun mint. Kemudian ada tikka dari Punjab, India Utara, ada juga kofta, ada juga dosa, bukan dosa dalam bahasa Indonesia ya, dosa untuk makanan India yaitu pancake tipis dari adonan beras dan kemudian tadi kita sudah membahas mengenai makanan utama, sekarang kita masuk pada minuman. Minuman itu ada masala chai. Ini merupakan salah satu minuman yang terkenal di seluruh India atau teh masalah gitu ya. Kemudian ada lassi. Nah, lassi ini merupakan minuman segar yang berbasis yogurt yang biasa disajikan manis dengan buah seperti mangga atau asin dengan rempah, dikenal untuk menyegarkan dan menyejukkan tubuh. Kemudian, kemudian juga ada chai thai. Ini versi sederhana dari masala chai, yaitu teh hitam yang direbus dengan susu dan gula. Ya, kemudian ada hidangan penutup atau dessert. Itu yang pertama ada ladu. Terkenal ini merupakan salah satu manisan terkenal di mana bola manis dari tepung gandum atau kacang yang dicampur gula dan mentega, di mana sering disajikan dalam perayaan atau acara keagamaan. Kemudian juga ada gulab jamun dari Hindia Utara, bola susu goreng yang berwarna coklat dan direndam dengan air gula. Kemudian ada jalebi, ya jalebi ini manisan berbentuk seperti spiral dan adonan tepung yang digoreng dan direndam di sirup gula. Kemudian ada gajar halwa, ini dari Punjab dan Uttar Pradesh. Kemudian ada kulfi, ini merupakan es krim tradisional India terbuat dari susu kental manis, kemudian gula, kacang pistachio, dan memiliki tekstur lebih padat dibanding es krim biasanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada kerajinan tangan India. Nah, India dikenal sebagai negara dengan kaya seni dan budaya, termasuk dalam bidang kerajinan tangan sejak zaman kuno dahulu. Gitu. Adapun beberapa kerajinan tangan di India itu ada pashmina sawi, kemudian ada batik India, ada kerajinan perak, kemudian ada patola dan badani, kemudian ada terancota atau gerabah dan patung dari tanah liat, kemudian ada kerajinan kayu, ada perhiasan tradisional, dan kerajinan kulit. Kemudian kita masuk pada senjata tradisional India. Senjata tradisional India tentunya sangat beragam. Di antaranya ada katar, ini pisau tumbuk atau dagar India. Kemudian ada taiwar atau pedang lengku. Kemudian ada kanda. Kemudian ada cakram. Kemudian ada bichwa. Kemudian ada trisula. Trisula ini seperti yang ada pada Dewa Shiva. Yang terakhir ada gada atau pemanggul besar. Ini seperti yang dipakai dalam karakter Bima dalam film Mahabharata, kisah antara Pandawa dan Kurawa. Bima merupakan salah satu dari anggota Pandawa. Nah, kemudian kita beranjak pada tempat wisata di India. Sebenarnya bicara mengenai tempat wisata, bangunan-bangunan yang ada yang sudah saya sebutkan sebelumnya mengenai bangunan bersejarah itu termasuk dalam tempat wisata. Namun ketika teman-teman ingin berkunjung ke India, ada juga beberapa tempat yang direkomendasikan sebagai tempat wisata yang ada di India. Yang pertama itu ada Jaipur dan Kota Pink, kemudian ada Varanasi itu terletak di Uttar Pradesh, kemudian ada Kerata, kemudian ada Goa, kemudian juga ada Lembah Kashmir, kemudian ada Rishikesh dan Haridwar, kemudian juga ada Taman Nasional Ranthambore di Rajasthan, kemudian juga ada Lembah Bunga atau Valley of Flowers di Uttarakhand, kemudian ada juga Pulau Andaman dan Nicobar. Baik, itulah tadi gambaran lengkap tentang kebudayaan India dari bahasa, agama, seni, hingga nilai-nilai kehidupannya.
Nah, keberagaman budaya India ini menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi kekayaan yang membuat suatu bangsa semakin indah dan kuat. Baik, semoga video ini membantu teman-teman dalam mengenal budaya negara India, yang mana negara yang penuh warna, sejarah, dan kehangatan budaya. Gitu, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Nur Anisa Maku, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.